yang Ketua DPW Kalbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita online, yang sering muncul. Sekarang yang paling ribut dan paling rame, yang isi semua grup, itulah Agung Jaya. Soeharto Pak ya? Atau nama aslinya di KTP Soeharto. Soeharto. Kenapa ini sedikit supaya tidak ini ya? Kalau di kampung saya cari Agung Jaya sulit, karena kenalnya Soeharto. Soeharto. Kenapa bisa disebut Agung Jaya? Jadi kebetulan saya besar di Papua ya, dan di sana saya punya keluarga sampai punya anak. Nah di sana itu jarang disebut nama asli. Nah, jadi nama anaknya, kebetulan nama anak saya itu Agung. Gitu ya. Jadi selalu disebut kalau kemana saja ada undangan apa semua ya Bapak Agung ya, gitu kan. Nah akhirnya saya pendampingan petani ya sebagai konsultan pertanian, utamanya di pohon alpukat dan durian selama ini, dan saya memiliki perkebunan Agung Jaya Farm dari nama anak saya. Jadi kenal lah Bapak Agung lagi, ya udah saya buat nge-branding Agung Jaya aja gitu. Nama asli sebagai formalitas dibutuhkan secara administrasi di perusahaan dan sebagainya gitu ya, tapi secara familiar dipanggil Agung Jaya. Saya lebih yang familiar aja lah gitu ya. Baik, tadi saya sedikit menambahkan, sebenarnya hilirnya sudah menunggu ya. Selama saya mendampingi kemana saja Pak Dirut ya, tentunya banyak yang telepon masuk atau chatting masuk. Nah, kami tahu gitu ya, dikejar-kejar nih sama buyer untuk yang harusnya selama ini mensuplai cukup, sekarang terbagi untuk memfasilitasi teman-teman masalah bibit ya gitu kan. Jadi pasokan yang harusnya semuanya masuk di pabrik ya kan, ini kan terbagi nih. Sebagian untuk diambil API, sebagian harus dikejar untuk mensuplai ke pabrik ya. Bahkan hari ini aja Japrian untuk yang saya share di grup gitu ya, kaitan dengan UAP gitu ya. UAP itu perusahaan ternak ayam gitu ya, broiler gitu ya, yang ada di grup ini, saya punya grup gitu ya. Itu ownernya aja ya, ini Japriannya tanggal 15 hari ini cuman mintanya tonase yang disiapkan cuma 150 kilo. Artinya ini ya kekurangan gitu loh. Ya kan? Ini fakta. Ya, fakta. Nah, permintaannya ya, tanggal 15 tolong dikirimin. Ya. Permintaannya Adanya cuma 150 kilo, ya sudah ada itu aja, kan gitu kan? Nah, ini fakta. Ya, gitu. Nah, itu yang apa namanya? Membuktikan bahwa ada hilirnya gitu. Cuman gimana sih untuk petani kita ini masih bicara masalah trauma dan sebagainya ya gitu kan. ya. Inilah yang dibuktikan juga kalau menyampaikan ke saya, kalau saya nunggu API besar ini, saya yang kerepotan ini Pak Agung, saya nanam juga deh gitu kan. Jangan salahkan saya kalau juga menanam untuk memenuhi kebutuhan yang saya dipermintakan gitu kan. Jadi juga menanam besar-besaran juga. Jadi untuk saya berpikir positif adalah dengan adanya PT SKI membangun sebuah DPP APKI, perkebunan sendiri pribadi yang Sekretaris Jenderal Nah ini membuktikan juga kepada Dewan mitra-mitra Pimpinan Pusat APKI, Asosiasi keseriusan Petani daripada Kapuk PT Indonesia, dan yang bisa menjadi idola berbicara gitu kan. di sampingnya Nah, Pak bahkan untuk Direktur daerah yang akan diambil di sana akan ASKI didirikan Sari pabrik juga. Sari Nah, Kapuk keren kan? Indonesia. Nah, kita tidak usah berpikir waduh Sekarang kalau PT nama beliau adalah membangun Pak Soeharno. perkebunan sendiri kita ditinggalkan. Enggak, karena targetnya bukan hanya bicara Dikenalnya itu Pak Agung Jaya lokalan, tapi yang bikin dia gitu. Nah sekarang datang di DPP kita Kalimantan Barat. internasional. Karena Itu kenapa? permintaan dari SKI ini sudah internasional kata dia.
kalau di Indonesia mungkin masih awam ya, tapi jurnal internasionalnya itu yang penting. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar itu mencarinya adalah jurnal tanaman yang bisa meningkatkan produktivitas. Jadi permasalahan dunia saat ini semua punya peternakan, betul ya? Semua punya yang namanya hewan ini, hewan piaraan, produksi daripada baik itu telur, daging dan sebagainya kan, susu termasuk semua. Jadi semua negara permasalahannya sama. Kalau cuma ditambah populasi, ini permasalahannya juga menambah bank pakan, betul ya? Gitu. Juga menambah luasan tempat untuk beternak. Ini bukan menjadi solusi, malah menambah berat, menambah berat daripada peternak itu sendiri. Jadi misalkan mau meningkatkan produksi susu di Indonesia, solusi pemerintah mungkin ada duit saya beliin hewan, jadi gitu ya, hewannya aja ditambah, sapinya yang ditambah, bagikan ke semuanya masyarakat. Nah, mungkin masyarakat terima, tapi pertanyaannya adalah kualitas daripada ada nggak, cukup bagus nggak, gitu kan? Luasan yang harus disiapkan kandangnya nambah nggak, bank pakannya siap nggak, kan gitu kan? Nah seperti ini. Tapi kalau yang disampaikan Pak Direktur tadi mengatakan bahwa selain ada penambahan ini dikasihkan SDM juga ada peningkatan produksi. Banyak yang terjadi pakan ternak khususnya untuk ayam dan unggas lah, bicara unggas ya, ayam dan sebagainya. Kenapa banyak tutup kandangnya mangkrak dan jangan nggak ada isinya, kan gitu kan? Jadi dua hal baik itu pertanian maupun peternakan ini tidak sinkron, tidak seimbang. Pengennya peternak itu pakan murah, kan gitu kan? Nah untuk pakan ini kan dari petani kan, jagung, kedelai dan sebagainya kan? Nah inginnya petani harganya naik. Nah tidak sinkron nih. Ininya pengen murah, ininya pengen naik, kan gitu kan? Petani pengen naik, senang kalau ada kenaikan dari ini diturunkan oleh pemerintah karena supaya peternak tidak teriak. Nah, nggak sinkron kan? Jadi petaninya pengen kalau harganya jagung naik, ya, ini yang teriak peternak, aduh jagung jangan naik lah, kan gitu kan? Nah petaninya pengen naik, gitu kan? Ini nggak seimbang. Kenapa permasalahan ini terjadi? Selamat datang Pak. Ini nggak akan bakal terjadi jika ada zat aditif atau feed aditif yang ada di kartu, teredukasikan kepada peternak. Berapapun harga jagung, berapapun harga pakan dari peternak itu naiknya atas produksi dari petani, itu tidak jadi risau atau kekhawatiran tidak bisa beli karena produktivitasnya naik. Benar ya? Ada untung di sana. Benar ya? Sudah nipis harganya naik, petani lagi senang-senangnya diturunkan lagi. Kenapa? Teriaknya peternak, Pak. Kalau ini tidak diseimbangkan bahasanya, waduh, peternak teriak-teriak tuh, terlalu mahal tuh jagung, turunkan. Gimana caranya? Datangkan impor. Nah, petani lagi yang menderita, benar nggak? Harganya anjlok lagi. Nah gitu kan? Karena tidak terjadi keseimbangan. Kenapa tidak bisa terjadi keseimbangan? Karena peternaknya udah mepet untungnya. Kalau dinaikkan, ngeri, ya kan? Minta diturunkan lagi lah bahan baku daripada pakan. Dari bahan bakunya apa? Dari petani, jagung tadi kan? Nah gitu kan? Nah kalau diadakan namanya penambahan aditif teredukasikan sehingga naiknya sampai 50%, stabil pun petani naik harga jagung atau bahan baku pakan, peternak masih ada untung, aman-aman saja, benar ya? Tidak akan teriak. Sama dengan juga perikanan, ya, banyak kolam-kolam nganggur dan sebagainya. Kenapa? Nggak sanggup beli pakan pabrikan, gitu kan? Kenapa bisa? Loh, bahan dasarnya juga kedelai, protein dan sebagainya kan? Karbohidratnya dan sebagainya. Ini juga dari petani kan? Petaninya dinaikkan, peternaknya teriak lagi, benar nggak? Karena sudah mepet, nggak ada peningkatan produktivitasnya. Kalau ada diedukasikan feed aditif dari kartu, ini akan senyum-senyum aja. Petani naik, nggak ada masalah, karena di sini ada untung. Dua-duanya naik. Jadi seimbang.
Nah, pertanyaannya Pak, kenapa katok belum diedukasikan? Hulunya belum siap. Kalau semua sudah tahu ada kenaikan, kira-kira kayak terjadi kayak apa, pupuk subsidi. Pupuk subsidi pertanian itu ya dimanapun ini berebut enggak? Enggak ada saja. Itu bisa jadi kalau misalkan kebutuhannya 500 ton, yang dihadirkan cuma 1 ton, ya kan? Berebut aja. Kira-kira bacok-bacokan ya nih? Berbunuh Wah, ya. kan gitu kan? Ya bacok-bacokan itu yang akan terjadi nanti. Kenapa? Bagaimana peternak perikanan itu memikirkan ada kenaikan untung, bukan masalah mahal dan murahnya pakan Pak. Ada untung aja. Masalah ini harganya sekian tapi ada keuntungan yang didapat, ya kan? Aman aja. Peningkatan produksi yang dipentingkan sekarang ini. Iya. Ya kan? Nah, kenapa katuk belum diedukasikan, belum massal menginformasikan katuk secara produksi untuk peternak, untuk kambing, untuk sapi perah dan sebagainya? Petaninya belum siap. Baru mulai di start oleh Asosiasi Petani Katuk Indonesia. Untuk apa? Oleh APKI, oleh SKI akan diproduksi biar pabrik itu cukup untuk mengcover seluruh Indonesia, sehingga di sana ada yang namanya divisi edukasi kepada peternak-peternak. Nah, itu diawali dari IPB. IPB itu punya binaan-binaan petani atau peternak, baik itu sapi, kambing, perikanan, semuanya, karena binaan kan. Nah, binaan dia IPB saja masih belum teredukasi secara keseluruhan karena produknya kurang Pak, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sedikit tambahan menguatkan bahwa hilirnya kita ditunggu, kan gitu ya. Hilirnya kita tunggu. Nah, pertanyaan teman-teman sebagai hulunya, ya kan? Ini bukan masalah hilirnya yang kita risaukan. Yang permasalahan saat ini yang terpenting, ya kan, kenapa muncul namanya Asosiasi Petani Katuk Indonesia adalah meregulasi supaya tertib, menjaga harga, tidak terjadi liar, benar nggak? Coba kalau nggak ada asosiasi, masing-masing daerah ini akan membuat kepercayaan diri masing-masing, dari mulut ke mulut akan melebar, menanam besar-besaran, ya kan, tidak terkontrol, tidak terregister dengan baik, tidak ada yang meregulasi, yang mendata dan sebagainya, kapan di stop, kapan dilanjutkan, populasinya berapa dan sebagainya. Bisa nggak PT atau perusahaan-perusahaan lain yang akan membentur-benturkan petani ini? Bisa. Yang terjadi, oh di Jawa segini, kalau mau segini. Apakah pernah kita mengecek, oh di sana jauh berapa sih? Itu akan terjadi dengan komoditas-komoditas yang lain Pak. Seperti itu, hancurnya harga di bawah atau di tingkat petani karena tidak ada komunitas Pak. Tidak ada organisasi Pak yang ini. Masing-masing di sini, ya misalnya satu kampung, sama-sama nanam jahe. Ada nggak komunitas yang menguatkan di ada paguyuban? Kadang-kadang nggak ada Pak. Akhirnya masuklah itu tengkulak-tengkulak. Di desa sana saya ambil segini, kalau mau sekalian gitu bawa, kalau enggak ya cari di pasar sendiri. Akhirnya bikin sendiri, ya sudah mau. Nah, dari turun ini benturkan lagi di sini. Wah, sana sudah rendah kok sampai di sini. Kalau mau tak bawa sekalian. Mau. Akhirnya makin rendah, dibentur-benturkan Pak. Karena tidak ada kesamaan komunitas. Coba kalau komunitas ada, diseragamkan set, mau dijual kemanapun, optekernya nih, namanya API. Ngambil di API, ya kan, di komunitas API, diambil oleh PT SKI. Sudah, nggak ada bingung, yang penting saya rawat, saya ini masalah penjualan, urusan PT SKI yang sudah di MOU berdasarkan asosiasi PT Sarikato untuk asosiasinya, Asosiasi Petani Katuk Indonesia. Kita dalam satu rumah yang sama. Lihat, jadi kita bukan bicara harga berdasarkan spontanitas. Kita bicara jangka panjang Pak, ya kan? Yang penting kita ada keuntungan, sejahtera terjadi di situ Pak, kestabilan harga. Kalau
pertama, wah kita dikasih harga tinggi, begitu langsung dihantam, jelek, habis. Kira-kira yang rugi siapa? Petani, Pak. Mendingan kita jingkur, oh cukup, kita masih untung luar biasa. Ini distabilkan sampai 5 tahun. Loh, kalau kita memanen setiap bulan, Pak, ini sudah jadi sultan semua nih, amin. Jadi kalau saya dulu, karena kita jangka panjang kan, dijamin harga kita, kan gitu kan. Seperti itu. Ini sedikit tambahan supaya kita jangan terpecah belah, ya kan? Kita kuatkan di Asosiasi Petani Kapur Indonesia. Untuk apa? Jadi posisinya seperti ini, Pak. Saya jelaskan sedikit. Antara hulu dan hilir, hulunya adalah petani, hilirnya adalah PT Sarikato Indonesia, oke, sebagai buyer. Ini di tengah-tengahnya, kalau nggak ada asosiasi, di tengah-tengahnya ini ada rantai distribusi, benar nggak? Ada rantai tengkulak, ya kan gitu ya? Ya, antara hulu dan hilir, ya kan? Ini buyer besar. Anggap saat ini kita bicara PT SKI ini adalah internasional. Nasional nih, berarti besar di sana, Pak. Ya, seluruhnya. Kan gitu. Jalur distribusi, kebetulan saya juga bagian untuk pendamping pertanian untuk khususnya peralpekatan, kami paham betul, ya kan. Bahkan petani kita ini luar biasa, ya. Pak, nama Pak alpukat yang dijual berapa, Pak? Oh, saya jual bunganya, Pak. Loh, kok jual bunga, Pak? Ya, belum buah pun dijual, nah, gitu kan. Itu yang terjadi karena kebutuhan. Nah, yang menang siapa? Tengkulak, Pak. Nah, karena belum ada bersatunya. Coba contoh durian, ya kan? Kenapa Malaysia itu kita bukan cemburu atau apa ya? Ini fakta, ya kan? Kenapa di sana ada komoditas yang namanya durian itu bisa seluruh dunia paham dan itu menjadi primadona seluruh dunia? Karena di brandingnya satu, Pak. Perusahaannya yang membranding adalah pemerintahan, kan gitu kan? Yang diunggulkan ini sudah itu. Jadi mereka menyatu. Coba di Indonesia, di Jawa saja, ya di Jawa nih khususnya. Beda tempat, beda komoditas yang diunggulkan, Pak. Ini durian apa di sini, durian apa di sini. Tidak akan bersatu, Pak, karena tidak ada komunitas yang menyatukan antara itu. Coba di branding aja, di sini di Indonesia khususnya Jawa Timur misalkan, si Dah ini aja yang dimainkan, sehingga komunitas besar yang dijual namanya satu, nge-brandingnya enak, Pak. Yang satu masing-masing ini kan mau nge-branding sendiri-sendiri. Daerah A namanya ini, daerah B, di A ini dibawa ke B, nggak laku, Pak, karena nggak terkenal, kan gitu kan? B juga begitu, dibawa ke A, nggak laku juga, karena nggak dikenal. Nah, karena inilah pentingnya namanya asosiasi atau perkumpulan untuk menyatukan rumah bersama. Apa yang kita sepakati mau digedein, kan gitu kan? Nah, maka untuk memutus namanya calo dan sebagainya ini atau tengkulak dan sebagainya, ya jalur distribusi sampai ke buyer besar, ya di sini ada tengkulak 1, tengkulak 2, buyer 1, buyer 2, dan jangan sampai ke buyer besar nih, ya. Nah, terjadi grade-grade dan sebagainya, muncullah yang namanya Asosiasi Petani Kapur Indonesia. Antara hulu dan hilirnya di tengah ada Asosiasi Petani Kapur Indonesia. Yang disinilah rumah bersama. Yang di sini tugasnya sebagai melindungi hulunya ini adalah petani, juga memastikan, ya kan, memastikan kepada PT Sarikato Indonesia mendapatkan 3K, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, kan gitu kan? Gimana caranya bisa menjamin mendapatkan produk yang memang asli, tidak palsu? Nah, gitu kan? Kalau bicara perusahaan, Pak, Indonesia itu pertaniannya luar biasa, Pak, kan gitu ya? Maksudnya gimana? Luar biasanya melakukan kecurangan, kan gitu ya? Yang penting daun, nah dikeringkan, entah itu daun apa, nanti saya kirim. Nah, ini kan repot, benar nggak? Apakah bisa menjamin petani ini benar-benar semuanya amanah? Belum tentu, kan gitu ya? Bisa jadi campur dengan daun-daun yang nggak karuan, kan gitu kan? Nah, maka perusahaan juga perlu monitoring, Pak, kontrol dan sebagainya.
inilah adanya asosiasi petani kato, benar ya? Asosiasi juga dibutuhkan namanya PT. Nah, pertanyaan lagi, Pak, kita kan petani bisa menanam, ini langsung bisa ke PT SKI, ngapain kita ada API? Nah, gitu ya. Tidak mungkin Pak secara SOP monitoring pendampingan dari PT terus Pak. Ini bicara seluruh Indonesia, benar nggak? Maka API hadir di setiap mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan. Tujuannya apa? Disiapkan orang-orang profesional yang terdidik sesuai dengan spek yang diminta oleh PT Sarikato Indonesia. Dari sana terpublikasi cara pendampingan, benar nggak? SOP yang diminta oleh PT SKI akan terpublikasi setiap kota, benar ya? Nah, disinilah akan kesamaan hasil untuk mendapatkan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Inilah pentingnya namanya asosiasi. Asosiasi itu siapa sih Pak? Asosiasi ini ya kumpulan daripada petani rumah bersama. Untuk apa? Mengikat secara harga kesamaan, semuanya sama. Jadi sejahtera bersama, nasional, atas nama satu. Jadi kedepannya jangan heran. Kalau misalkan kato, yang dikenal API. Jadi ini penting supaya kita paham. Pak, berarti di sini petani apakah MOU-nya dengan API? Bukan. MOU-nya dengan, ini bahasa MOU itu ada semacam ini ya. Kita sebut aja perjanjian, ya. Perjanjian untuk memastikan Anda dibeli, ya gitu kan? Jadi di situ ada, kalau MOU itu ada syarat ketentuan Pak. Syarat ketentuan kalau misalkan terjadi MOU, Bapak tidak mencapai target dari apa yang di MOU-kan, Bapak kena sanksi, benar ya? Kayak gitu. Contoh, Bapak sudah meyakini, Pak saya MOU dengan Bapak SKI, PT Sarikato Indonesia, ya kan? Kalau tertera jumlahnya, itu namanya MOU. Saya siap mensuplai ke PT Sarikato Indonesia 20 ton misalnya per bulan, maka itu namanya MOU. Tapi kalau tidak ada batasan, baik itu kurang lebih dan sebagainya, itu namanya perjanjian, gitu ya. Perjanjian dibeli Pak, gitu ya. Petani diberikan perjanjian beli, ya gitu ya. Yang terbilang hanya kontrak harga, ya, kontrak harga, gitu ya. Nah, ini sudah paham Pak ya kedudukan daripada API. API tidak pernah yang namanya menjual dan membeli bibit atau membeli panenan. API hanya menjadi pengurus baik itu untuk petani maupun di PT SKI, ya. Ketangan panjangan, monitoring, controlling dan sebagainya, ya, memastikan produk yang dikirim kepada PT SKI itu valid, kartu, tidak ada tercampur dengan apapun. Itu yang namanya API. Bagi petani nyaman karena ada rumah kebersamaan, benar ya? Ada pendamping, ada kepastian saya dibeli berdasarkan badan hukum yang dimiliki asosiasi, memiliki kesamaan walaupun saya nggak punya status lembaga atau hukum dan sebagainya, saya punya API yang mereka mempunyai kelegalan, benar ya? Kita nyaman nggak nih? Nyaman kan gitu kan? Nah, yang berikutnya adalah API, ya. API sebagai, ini sebagai wadah untuk mengupgrade secara SDM dalam budidaya. Karena petani kita ini kadang-kadang, ya, ini bicara bukan semua, ya, kadang-kadang juga ada yang pemula, kan gitu kan? Pemula yang ingin terjun, ya kan, dan sebagainya, ya kan? Tentunya ini juga saat kita ada API, Pak, acuannya adalah secara nasional, standarnya begini, walaupun secara SOP yang baik dan benar adalah tapak kaki masing-masing. Gak bisa di Jawa diterapkan, di sini SOP-nya nggak bisa, Pak, kayak gitu. Sama di sini SOP-nya udah bagus dibawa ke Jawa, nggak bisa juga karena beda kultur tanah dan sebagainya kan. Nah, MTPL-nya juga beda-beda, kan gitu. Tapi bagaimana? Intinya ada standarisasi, kan gitu kan? Oh, harus bedanya sekian, jarak tanamnya sekian. Ini kan global, kan gitu kan? Masalah penerapan di dalamnya masing-masing nanti, kan gitu kan? Tapak kaki petani itu luar biasa. Itulah SOP sebenarnya, kan gitu ya. Jadi kalau ada SOP secara nasional, itu standar prosedur operasional dalam budidaya secara nasional. Acuan saja, gitu ya.
Maka masing-masing daerah penerapannya adalah masing-masing. Mau pakai pupuk apa? Disepakati oleh daerahnya itu sendiri. Kayak gitu ya. Nanti bebas lah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bicara lanjutan kaitan dengan asosiasi petani kapuk Indonesia. Ya. Keberadaannya ini apapun namanya asosiasi, kita juga tidak ada yang namanya gaji. Terus bagaimana pengurusnya? Kan gitu kan nantinya, kan gitu kan. Nah itu sudah ada yang namanya di ADART secara pengurusan dan sebagainya. ADART kita sudah selesai. Tapi di sana di ADART kita itu tidak ada tertulis yang namanya nilai-nilai, Pak. Karena kalau ADART tidak ada nilai, oh ada keuntungan sekian-sekian, itu bukan asosiasi nantinya, kan gitu ya. Maka nanti masalah yang mengatur kaitan dengan keuntungan-keuntungan atau pemberian dari PT SKI, karena kita juga sebagai tangan panjang daripada PT, sah dong kita diberi misalkan ya, kan gitu ya. Maka diatur dalam peraturan khusus, ya terpisah itu Pak. Jadi AEDAP ada peraturan khusus untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini sudah tertentukan, kan gitu ya. Sehingga disitulah bahasa sederhananya ini tolak ukur untuk kita berorganisasi, ya gitu ya. Nah, untuk di awal ini namanya apapun asosiasi atau perkumpulan itu ada KTA Pak, kartu anggota asosiasi, kartu tanda anggota ya. Di ADART ya, mungkin nanti tak tunjukkan, tapi belum dibagikan karena semuanya masih formatur ya. Nah, artinya kalau sudah sah nanti semuanya punya salinan ya, punya salinan daripada ADART. Job-jobnya itu sudah ada. Oh saya ketua, apa sih kerjaan saya? Oh saya sekretaris, apa sih kerjaan saya? Oh saya bendahara, apa sih kerjaan saya? Oh saya di wilayah provinsi, apa yang saya harus tanggung jawab saya? Nah, saya misalkan ada usulan dan sebagainya di wilayah provinsi ini harus seperti apa? Itu ada musda, munas dan sebagainya, itu sudah ada dalam ADART. Jadi sudah panduannya ada, semuanya komplit, kan gitu ya. Tinggal nanti kita baca aja, kan gitu ya, dan dilaksanakan. Nah, kaitan dengan keanggotaan, ya, kebetulan ini bagian saya memang ya untuk menjelaskan semuanya, gitu ya. Untuk keanggotaan di ADART itu sudah disebutkan dan sudah dilaporkan di Kesbang ya. ADART di kita itu untuk anggota itu ada 3 bagian ya. Pertama adalah calon anggota. Calon anggota itu siapa sih? Calon anggota adalah perseorangan yang mendapatkan penginformasian, pengedukasian kaitan komunitas yang dikembangkan oleh asosiasi, ya gitu ya. Namun belum menjadi anggota, berarti calon. Dia belum menanam, belum melakukan apa-apa, hanya mendapatkan informasi dan pengedukasian, ya gitu ya. Maka itu disebut calon anggota, kan gitu ya. Kalau sudah jadi anggota itu ada 2, anggota biasa dan anggota luar biasa. Di ADART sudah tersebutkan. Anggota biasa adalah perseorangan yang sudah melakukan dan mendapatkan KTA atau kartu anggota dengan syarat membayar atau iuran ya, pembayaran pembuatan KTA itu 20.000 per tahun, karena bukan iuran. Kalau iuran itu bisa per bulan kan gitu ya. Ini pembuatan sekali saja untuk mendapatkan KTA 20.000 per tahun. Ini teradat. Jadi sekali aja ya. Maka dengan adanya KTA, petani-petani kita punya hak untuk meminta pendampingan, pengawasan, pengregisteran dan sebagainya gitu ya. Jadi, oh saya punya anggota, nah gitu ya, KTA secara KTA anggota biasa, ya gitu ya. Kalau yang ketiga yang tentang anggota itu anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah perseorangan yang memiliki ya KTA dan membayar untuk pengganti KTA tersebut
sejumlah 200.000 per tahun, yang dimana itu diwajibkan kepada semua pengurus. Apa keuntungannya, kan gitu kan? Kalau bicara pengurus berarti haknya lebih tinggi daripada anggota biasa, benar ya? Hak yang didapat dan tentunya juga tanggung jawab, gitu ya. Haknya yang didapat adalah bisa menjadi anggota pengurus, baik itu DPP, DPD, DPW, DPD, DPC, kan gitu ya. Dan dia juga mendapatkan bagian dari royalti atau fee margin yang diberikan kepada asosiasi dari PT, karena kita perwakilan kan, atau kita adalah sebagai ini ya, nanti akan dicantumkan di peraturan khusus, gitu ya, pembagiannya. Nah, yang berikutnya kita berhak juga mendapatkan, karena sudah kartu anggota luar biasa, kita juga bisa, kalau ini syarat ketentuan berlaku, kita juga sebagai agen ya, daripada PT Sarikato Indonesia di wilayah. Kan PT Sarikato Indonesia ini bukan hanya bicara menerima kartu dari petani-petani saja, berarti bisa juga bisa kita sebagai distributor dari olahan-olahan, ya kan, dan apa yang akan dikembangkan oleh PT Sarikato Indonesia, dan itu tidak dilakukan atau tidak diterapkan kepada anggota biasa, tapi ke anggota luar biasa, nah gitu ya. Sehingga kita punya peluang-peluang bisnis. Kita itu saat bicara punya KTA anggota luar biasa, sebenarnya kita diarahkan menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Luar biasa. Dan akan tercantum di peraturan khusus ya, atau di ADRT akan tercantumkan. Nah, kaitan dengan KTA yang membedakan ya. Kalau KTA luar biasa itu berupa e-money. Ya, ada chip di mana di sana ada saldo, gitu ya. Saldo yang dimasukkan dari 200 itu 20.000 di awal, gitu ya. Dan nanti bisa, kalau di Jawa itu bisa pakai untuk e-tol, bisa bayar Indomaret, Alfamart, ini ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya elektronik di e-money tersebut, gitu ya. Jadi berupa agak excellent, gitu ya, agak eksklusif, gitu ya. Itu berupa kartu e-money, dan mungkin nanti desainnya ada gambar kita mungkin ya, atau API, ada barcode dan sebagainya, gitu ya, lagi didesain. Nah, kalau anggota biasa itu berupa kartu ya, biasa, bukan elektronik ya, itu yang membedakan. Nah, gitu ya. Nah, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti tanya jawab yang lebih ini, kalau saya kupas semuanya nanti lupa, gitu ya. Nah, walaupun banyak yang kaitan dengan asosiasi petani kartu Indonesia, kaitan dengan kepengurusan dan keanggotaan dan sebagainya. Cukup sekian. Nanti kalau ada tanya jawab dan sebagainya, silakan yang kaitan dengan keanggotaan dan hak dan kewajiban sebenarnya sudah tertuang dalam ADRT, gitu ya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.